Perhatilah selanjutnya penyampaian dari kawan kita Karisya dan Bapak Sabila pada Karisya dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi amma ba'd. Baik, di sini saya akan menyampaikan 10 modul materi studi Quran. Yang pertama adalah Al-Quran dan kitab suci lain. Kaum muslim meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad yang menegaskan pesan tauhid, keadilan, dan petunjuk hidup. Konsep Al-Quran dalam Islam berakar pada gagasan wahyu tertulis sebagai firman Allah yang murni. Materi kedua yaitu perbedaan wahyu dan ilham. Yang pertama itu wahyu. Wahyu menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada salah seorang nabi. Wahyu menurut istilah ialah sebutan bagi sesuatu yang dituangkan dengan cepat dari Allah ke dalam nabi-nabinya. Yang selanjutnya itu adalah cara Allah menyampaikan wahyu kepada nabi. Yang pertama melalui mimpi, yang kedua dihembuskan ke dalam jiwa nabi, yang ketiga gemerincing suara lonceng sangat keras, yang keempat melalui menyerupai malaikat menyerupai dirinya sebagai laki-laki, yang kelima menyampaikan wahyu dari belakang hijab. Contoh wahyu yaitu adalah Al-Quran, hadis kursi, dan penyampaian kepada Nabi. Yang kedua ilham. Ilham dalam Islam adalah sesuatu yang bersumber dari Allah atau malaikat yang membuat seseorang memahami perintah, larangan, motivasi hingga ancaman. Cara turun ilham yaitu melalui mimpi yang benar, melalui perantara malaikat Jibril, melalui dari balik tabir, dan melalui ilham langsung di hati. Materi ketiga adalah adab terhadap Al-Quran. Yang pertama iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran ini adalah adab dan kewajiban terbesar beriman kepada Al-Quran. Artinya meyakini segala beritanya, mentaati segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. An-Nisa surat 4 ayat 136. Selanjutnya adalah tilawah. Tilawah itu adalah membaca Al-Quran. Sesungguhnya membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang menunjukkan hal ini seperti dalam surat Al-Muzammil surat 73 ayat 4. Dan yang terakhir adalah mempelajari dan tadabbur. Terus yang selanjutnya ittiba atau mengikuti, terus berhukum dengan Al-Quran dan meyakini Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman. Yang selanjutnya adalah materi qiraat dan kurban. Qiraat adalah cara membaca Al-Quran yang mengikuti salah satu mazhab para imam qiraat. Definisi qiraat yang pertama itu berarti bacaan berasal dari kata qara'a, dan yang kedua dalam istilah mazhab bacaan Al-Quran berdasarkan sanad ke Rasulullah. Selanjutnya adalah sumber qiraat. Sumber qiraat itu bersumber dari bacaan para sahabat, perkembangan ilmu, dan selanjutnya adalah perkembangan ilmu qiraat. Yang pertama, mulai menjadi disiplin ilmu pada masa tabi'in awal pada pertama Hijriah. Yang kedua, ulama qiraat muncul di berbagai wilayah Islam. 7 imam qiraat terkenal. Yang pertama adalah Abu yang kedua Nafi, yang ketiga Hamzah, yang keempat Asim, yang kelima Al-Qisa, yang keenam Ibnu Amir, yang ketujuh Ibnu Katsir. Materi kelima adalah muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari istilah yang berarti menahan atau menentukan antara dua hal. Kalimat muhkam merupakan ungkapan terang dan pasti yang membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dan selanjutnya, mutasyabih adalah berasal dari kata tasyabaha yastasyabahu yang mengandung arti hal-hal yang memiliki kesamaan. Perbedaan antara muhkam dan mutasyabah adalah yang pertama, muhkam merupakan ayat yang artinya terang, sementara mutasyabih hanya dipahami oleh Allah. Yang kedua, muhkam hanya mempunyai satu arti, sedangkan mutasyabih beberapa arti. Yang terakhir, muhkam bisa dipahami secara langsung, sementara mutasyabih membutuhkan penjelasan dari ayat lainnya. Materi keenam adalah lafaz yang umum dan khusus.
Kata A menunjukkan pada lafaz yang memiliki pengertian umum yang mencakup seluruh individu atau satuan dalam cangkupannya tanpa ada batasan tertentu. Yang selanjutnya adalah Madidah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah dan Madaniyah secara etimologi berasal dari kata Mekah dan Madinah yang kemudian dinisbahkan kepada ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tempat atau waktunya turun. Materi selanjutnya adalah nasik dan mansukh. Nasik berarti menghilangkan atau memindahkan sesuatu. Contohnya matahari menghilangkan bayang-bayang dan angin menghapus jejak langkah. Sedangkan mansukh secara etimologi mengandung arti sesuatu yang dihapus. Materi selanjutnya adalah mutlak dan muqayyad. Mutlak yaitu kata yang menunjukkan makna umum tanpa bahasa tertentu. Sedangkan muqayyad adalah kata yang maknanya dibatasi oleh sifat, syarat, atau ketentuan tertentu. Materi terakhir adalah mantuk dan mafhum. Mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapi atau yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur huruf-huruf yang diucapkan. Sedangkan mafhum adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan. Sekian materi dari saya. Apakah ada yang mau ditanya? Itu cara Allah menyampaikan. Bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi? Cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi yang pertama melalui mimpi, yang kedua dihembuskan ke dalam jiwa Nabi, yang ketiga gemerincing suara lonceng sangat keras, yang keempat malaikat menyerupai dirinya sebagai laki-laki, yang kelima menyampaikan wahyu dari belakang hijab. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.